Perkenalkan, nama saya Nona Amilohai. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Mall Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 6 dengan NIM 2014-2011-42. Baik, tujuan dari pembuatan video kali ini, saya ingin memilih tugas dari dosen pengampu Nurse Doni Sahin Solar, Eskap MKes, dengan mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat. Nah, saya di sini akan memberikan penjelasan sedikit tentang fungsi advokasi dalam kegawat daruratan. Yang pertama kita masuk ke definisi, yaitu advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. Sebagai upaya atau proses untuk memperoleh komitmen yang dilakukan secara persuasif untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Kemudian untuk pelayanan gawat darurat, yaitu pelayanan gawat darurat merupakan salah satu komponen pelayanan di rumah sakit yang dilaksanakan di instalasi gawat darurat. Adapun tugas instalasi gawat darurat adalah menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan serta pelayanan pembedahan darurat bagi pasien yang datang dengan darurat medis. Nah, dalam memberikan perawatan gawat darurat, perawat dituntut untuk berpikir kritis dan bertindak dengan cepat, mempertimbangkan perannya sebagai advokat atau pelindung. Sebagai pelindung, perawat harus membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi pasien dalam pengambilan tindakan untuk mencegah dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan. Misalnya, memastikan pasien tidak memiliki alergi terhadap obat yang diberikan. Kemudian ada tujuan-tujuan advokasi antara lain, yaitu yang pertama, komitmen politik atau political commitment. Yang kedua, dukungan kebijakan atau policy support. Yang ketiga, dukungan masyarakat atau social acceptance. Yang keempat, dukungan sistem atau system support. Kemudian ada beberapa langkah-langkah pokok dalam advokasi kesehatan. Yang pertama, identifikasi dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokat. Yang kedua, identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Yang ketiga, siapkan dan kemas bahan informasi. Yang keempat, rencanakan teknik atau cara atau kegiatan operasional. Yang kelima, laksanakan kegiatan, pantau dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut. Baik, saya akan menjelaskan beberapa peran perawat berdasarkan usia. Yang pertama ada usia bayi atau neonatus. Peran perawat adalah untuk menghindarkan dan menjauhkan klien dari berbagai prosedur yang dapat melukai dan mengganggu kenyamanan sang bayi, dan sebisa mungkin agar perawat sebelum melakukan tindakan yang bersifat invasif terlebih dahulu untuk memberikan dorongan kepada orang tua maupun keluarga. Yang kedua ada usia remaja. Perawat berperan dalam konsep keperawatan pada masa transisi dalam kesehatan remaja. Perawat harus mampu mengembangkan otonomi mereka serta mendukung dan menyadari kebutuhan dan perawatan yang dibutuhkan remaja. Kemudian ada usia dewasa dan lanjut usia. Perawat harus mampu berperan sebagai anak dan menjadi pendengar yang baik bagi klien. Karena kecenderungan klien lanjut usia memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dan sikap yang lebih mudah tersinggung. Kemudian ada di sini peran advokasi dalam kegawat daruratan. Nah, perannya adalah sebagai advokat atau pelindung. Peranan ini berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak yang dimiliki klien. Salah satu peran perawat adalah pelaksana pelayanan keperawatan. Perawat kontemporer menjalankan fungsinya dalam kaitannya dengan berbagai peran pemberi perawatan, pembuatan keputusan klinik dan etika, advokat bagi klien, manajer kasus, rehabilitator, komunikator, dan pendidik. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan fungsi advokasi dalam kegawat daruratan adalah advokasi hakikatnya adalah bekerja dengan individu dan organisasi untuk membuat suatu perubahan, suatu proses di mana orang terlihat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian kesimpulan peran perawat yaitu perawat sebagai advokat berperan untuk melindungi hak klien dan membantu menyatakan hak-haknya. Contohnya, perawat memberikan informasi tambahan untuk membantu klien dalam pengambilan keputusan atau tindakan keperawatan yang diberikan.
Nah, itulah penjelasan singkat saya tentang fungsi advokasi kegawat daruratan. Terima kasih.